Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meris Arifin, NIM 2024 015006, Prodi PGSD. Asal usul Bukit Kelam, kisah dari Kalimantan Barat. Bukit Kelam merupakan bukit batu raksasa dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Dahulu kala tersebutlah dua orang sakti yang bernama Bujang Beji dan Marubai. Orang itu memiliki sifat yang sangat berbeda. Bujang Beji memiliki sifat yang sombong dan suka mendengki. Sedangkan Marubai memiliki sifat yang rendah hati. Baik Bujang Beji dan Marubai sama-sama memiliki pekerjaan sebagai penangkap ikan. Bujang Beji menangkap ikan di Sungai Simpang Kapuas, sedangkan Marubai menangkap ikan di Sungai Simpang Melawi. Bujang Beji selalu membawa pulang semua ikan, baik ikan besar maupun ikan kecil. Akibatnya, populasi ikan di Sungai Simpang Kapuas semakin menyusut. Berbeda dengan Bujang Beji, Marubai melepaskan kembali ikan-ikan yang masih kecil. Dia hanya membawa pulang yang sudah besar. Hal itulah yang membuat populasi ikan di Sungai Simpang Melawi masih terus terjaga. Populasi ikan yang terus menyusut di Sungai Simpang Kapuas pun hasil tangkapan Bujang Beji semakin sedikit. Hingga suatu hari, Bujang Beji yang mendapatkan sedikit ikan melihat Marubai yang membawa banyak ikan yang besar-besar. Rasa dengki pun menghinggapi dirinya. Didorong rasa dengki ingin mengalahkan Marubai. Bujang Beji pun menangkap ikan dengan cara menggunakan racun. Ikan di Sungai Kapuas yang terkena racun tuba itu pun mabuk dan menggelapar di permukaan sungai. Dengan cara tersebut, Bujang Beji memang bisa mendapatkan ikan dalam jumlah yang lebih banyak. Bahkan lebih banyak dari yang bisa didapatkan Marubai. Namun, bukan hanya populasi menyusut. Ikan-ikan di Sungai Simpang Kapuas pun semakin habis terkena racun tuba. Kedengkian Bujang Beji semakin menjadi-jadi ketika dia melihat Marubai tetap saja membawa banyak ikan. Bujang Beji, aku akan menutup aliran Sungai Simpang menggunakan puncak bukit batu tersebut. Bujang Beji yang didera rasa dengki itu pun memiliki rencana jahat untuk mengeringkan Sungai Simpang Melawi agar Marubai tidak bisa lagi mendapatkan ikan. Dengan kesaktiannya, Bujang Beji membelah puncak bukit batu. Dia kemudian membawa batu besar itu dengan kedua tangannya. Tanpa disadari oleh Bujang Beji,
ada bidadari yang datang. Sombong sekali manusia itu. Dengan seenaknya dia memotong puncak sebuah bukit. Seorang bidadari marah melihat ulah bujang beji yang seenaknya memotong puncak bukit batu. Tiba-tiba saja bidadari itu mengirimkan sebuah petir dan menyambar tubuh bujang beji. Bujang beji tidak mengira akan ada petir yang menyambarnya. Terkejut, batu besar itu pun jatuh. Betapa marahnya bujang beji ketika mengetahui ada sesosok bidadari yang mengirimkan petir. Awas kau, akan kubalas perbuatanmu. Ketika akan mengangkat kembali batu yang jatuh itu, kenapa batu ini susah sekali diangkat? Ternyata bagian batu dari itu menancap sangat dalam ke dalam tanah. Bujang beji pun tidak berhasil mengangkatnya. Melihat rencananya gagal, maka bujang beji pun bersiap menuntut balas. Dia sengaja menanam pohon kumpang mambu. Di dalam beberapa hari, pohon tersebut tumbuh sangat tinggi hingga mencapai langit. Bujang beji, nah, akan kutuntut balas pada bidadari yang telah menggagalkan rencanaku. Sebelum memanjat pohon tersebut, bujang beji memberikan sesaji kepada hewan-hewan roh hutan agar mereka tidak mengganggu rencananya. Sepertinya bujang beji kelupaan memberi sesaji kepada rayap dan beruang. Lihat, bujang beji tidak memberi kita sesaji. Beruang, kita harus memberinya pelajaran. Apakah kau ada ide? Ide bagaimana? Kalau kamu saja yang mencari ide, nanti aku akan membantumu. Badan saja yang besar, giliran disuruh mikir malah lemot. Kita grogoti saja pohon itu biar ambruk dan bujang beji gagal mencapai langit. Beruang, wah, ide bagus juga. Tanpa menunggu lama, beruang segera menggerogoti bagian bawah pohon kumpang mambu itu. Raya pun segera menyusul bersama pasukannya menggerogoti pohon kumpang mambu. Sementara itu bujang beji hampir mencapai langit. Ketika tiba-tiba saja pohon itu bergetar. Usaha rayap dan beruang berhasil. Pohon kumpang mambu ambruk setelah mereka gerogoti. Bujang beji pun jatuh dari ketinggian sehingga menyebabkan kematiannya. Gagal sudah rencana mengeringkan sungai Simpang Melawi serta membalas perbuatan bidadari. Sedangkan tempat jatuhnya batu raksasa itu kemudian dikenal dengan nama Bukit Kelam. Bukit Kelam sekarang ini telah menjadi tempat wisata dengan pemandangan hutan-hutan sekitarnya yang indah. Mungkin itu saja cerita dari Bukit Kelam. Terima kasih.